Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman dari kitab Matius pasal 19 ayat 21 sampai dengan 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara dan saudari yang terkasih, kembali kita akan membahas tentang bagaimana kisah orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita sangat kagum dengan apa yang telah dicapai oleh pemuda yang kaya ini. Ia bahkan dengan berani mengatakan di hadapan Tuhan bahwa ia telah melakukan segala apa yang menjadi perintah Allah. Di sana orang muda itu berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Adalah baik ketika orang berterus terang di hadapan Allah tentang apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi ketika orang kemudian membangga-banggakan apa yang menjadi prestasinya di hadapan Allah, maka ia juga harus bersiap diri apabila Allah memberikan penilaian yang berbeda dengan apa yang menjadi penilaiannya itu. Seorang pemuda yang kaya ini memiliki harapan yang besar bahwa Tuhan akan memuji-muji dia, bahwa Tuhan akan mengapresiasi ketaatannya kepada hukum Taurat. Bahkan ia mungkin berharap agar Tuhan kemudian mengatakan kepada dia, "Cukuplah, engkau telah layak untuk memperoleh hidup yang kekal." Tetapi kemudian ia harus kecewa dan dia harus undur dari hadapan Allah dengan hati yang sedih karena dia mendapatkan sebuah keputusan yang berasal dari Allah, kenyataan yang pahit yang jauh dari apa yang menjadi harapannya yang semula. Jauh lebih baik saudara dan saudara yang terkasih kalau kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Mungkin kita bisa datang kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau lihat betapa aku sering gagal memenuhi apa yang menjadi perintah-Mu. Lihatlah bahkan hampir semua perintah-Mu aku telah gagal melakukannya, aku telah melanggarnya. Kini aku datang kepadamu dengan hati yang berserah. Aku mohon belas kasih-Mu, tolonglah aku." Dengan sikap yang demikian, Tuhan pasti akan melihat kita dengan hatinya, dengan sikapnya, sifatnya yang penuh kasih. Tuhan tidak akan menyalah-nyalahkan kita dengan segala kegagalan kita, melainkan Tuhan akan memberikan kesempatan yang berikutnya untuk kita dapat memperbaiki diri kita. Kita tidak perlu malu datang kepada Tuhan dengan apa adanya, bahwa kita bukanlah manusia yang memiliki sesuatu yang pantas dibanggakan di hadapan Dia. Bahkan kita berkeinginan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Roh kita ingin senantiasa menurut kepada Allah, tapi kita gagal dan gagal. Begitu seterusnya setiap hari kita melakukannya. Mungkin sampai kepada sebuah titik di mana kita malu datang kepada Allah.
Ya Allah, telah sekian lama Engkau mendidik aku. Ya Allah, telah sekian lama Engkau mengajar aku. Tetapi mengapa keadaanku masih seperti ini? Kita tidak akan pernah berani mengatakan kepada Allah, ya Allah, lihatlah aku. Aku telah melakukan semua apa yang menjadi perintah-Mu, kurang apa lagi? Kita tidak akan pernah berani yang demikian. Kita hanya berani mengatakan, aku telah bersungguh-sungguh, tetapi lihatlah, aku datang dengan kegagalanku. Ampuni dosaku, berbelas kasihlah Engkau kepadaku. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagaimana di dalam edisi renungan sebelumnya telah disampaikan, Tuhan Yesus secara khusus memberikan perintah kepada pemuda yang kaya ini. Bukan berarti Tuhan ingin menjebak dia, bukan berarti dia tidak memberi kesempatan pemuda ini untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi dia. Bahkan di dalam Injil Markus, Tuhan mengatakan Tuhan mengasihi dia. Tetapi sungguh jalan yang ditentukan bagi Allah untuk pemuda ini adalah jalan yang istimewa. Tidak semua orang kaya yang datang kepada Tuhan diberikan perintah yang sama. Sekali lagi, ada Sakeus yang kaya raya. Tuhan tidak memerintahkan dia untuk menjual seluruh hartanya. Juga orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus Kristus yang setia mendukung pelayanan Tuhan dengan kekayaannya, Tuhan juga tidak memerintahkan mereka untuk menjual harta miliknya. Artinya perintah ini spesifik, perintah ini khusus ditujukan kepada orang kaya, orang muda yang kaya ini, di mana Tuhan melihat sikap hati yang berbeda. Tuhan melihat adanya kemunafikan di dalam batinnya, di mana di satu sisi yang terungkap di permukaan, ia merindukan Allah, ia ingin mendapatkan hidup yang kekal, tetapi di sisi yang lain ia cinta harta, ia lebih menyayangi kekayaannya, ia adalah pemuja berhala, yaitu mamon ataupun hal-hal yang sifatnya materi. Ini juga hendaknya menjadi perhatian kita. Bekerjalah dengan giat untuk engkau memperoleh kekayaan. Tuhan tidak akan pernah melarang itu. Bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang malas, kemudian mengatakan kepada Allah, bukankah engkau mengasihi aku? Pasti engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhanku. Engkau mencukupkan rezekiku tanpa aku harus bekerja. Aku hanya perlu menurut, percaya, berserah kepada engkau. Tidak. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Bekerjalah dengan keras, dan Tuhan akan suka hati melihat anak-anaknya, hambanya yang dapat hidup dengan cukup, bahkan kaya raya. Tetapi lihatlah pengalaman orang-orang kaya yang pernah datang kepada Yesus. Hanya mereka yang mau menaruhkan prioritas, di mana Allah, keselamatan di dalam dia menjadi yang utama. Tuhan akan tetap menyayangi dia. Tuhan akan tetap menerima dia. Kekayaan itu dapat mendukung pekerjaan Allah. Kekayaan itu dapat mendukung sebuah kesejahteraan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna, bukan hanya untuk kehidupannya di muka bumi, tetapi juga untuk kehidupannya yang abadi. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak membenci orang yang kaya, tetapi orang yang kaya harus tahu diri. Dia harus mengerti bahwa segala yang diterimanya berasal dari Allah, dan dia harus memprioritaskan Tuhan.
Dengan cara begitu, kita tidak akan mengalami sebagaimana yang dirasakan oleh pemuda yang kaya di dalam kisah kita ini, di mana dikatakan di sana ia pergi dengan hati yang bersedih. Apa gunanya kita kaya raya kalau hati kita tidak bahagia? Apa gunanya seseorang hidup dengan berkelimpahan kalau hatinya sedih? Pemuda ini berkelimpahan, tetapi dia pergi dengan hati yang sedih. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena banyak hartanya. Ayat 22 mengatakan demikian, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apakah orang harus miskin dulu untuk datang kepada Tuhan? Bukankah tidak demikian seharusnya? Orang boleh datang kepada Tuhan dengan apa adanya dan Tuhan akan menempatkan yang terbaik bagi dia. Apakah dia kaya, apakah dia dalam keadaan yang berkekurangan, Tuhan memiliki rencana yang sama baiknya, sama indahnya, sama mulianya. Hanya orang perlu menempatkan diri di bawah kehendaknya. Jikalau kita mau mengikuti apa yang menjadi firman Allah, kita tidak akan mengalami sebagaimana pemuda ini. Pergilah ia dengan sedih, melainkan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.